Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali di udara untuk memperdalam terkait dengan perzakatan. Ya. Nah, kali ini kita akan lebih fokus kepada mempraktikkan ya, tata cara bagaimana menghitung zakat mal. Nah, zakat mal ini memang cukup banyak ya. Nah, nanti akan kita jelaskan tentang bagaimana cara mudah menghitungnya agar kita semuanya bisa melaksanakan ya, secara mandiri bagaimana kita menghitung zakat mal yang harus kita keluarkan dari harta kita. Sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, walaupun untuk menghitung ini sudah disediakan di berbagai webs ya, di Basnas maupun di beberapa website itu tata cara ya untuk memasukkan misalnya harta-hartanya, kemudian nanti akan dihitung dikeluarkan. Akan tapi secara teoritik kita juga perlu memahami bagaimana menghitung lebih mudahnya agar kita tahu dan biasanya kalau kita tahu sesuatu itu kan menjadi lebih mudah bagi kita untuk mengeksekusinya dan kemudian bisa lebih lapang dalam kita menjalankannya. Nah, di antara harta mal yang sudah kita bahas kan ada perniagaan, kemudian ada termasuk zakat mal uang, tabungan, dan surat berharga, dan seterusnya. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas adalah mal yang juga sering ditanyakan, yakni zakat dari hadiah. Nah, ini. Karena sekarang kan banyak hadiah, ada giveaway, bahkan giveaway-nya ada yang berupa mobil ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang mendapatkan hadiah yang nilainya adalah besar gitu ya, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Ada nisabnya enggak terkait dengan hadiah-hadiah itu? Sahabat Indonesia, untuk hadiah enggak ada nisab. Jadi kok enggak ada nisabnya berapa? Nisabnya berapa enggak ada. Berapapun yang diperoleh dari hadiah itu dan tidak perlu menunggu haul atau 1 tahun untuk hadiah. Nah, kadar zakatnya juga bervariatif ya, tarifnya itu dari 2,5 sampai 20% ya, tergantung kesulitan mendapatkan hadiahnya. Nah, kalau hadiahnya itu benar-benar tanpa usaha apapun, wes pokoknya jadi anggota saja tanpa misalnya nanti undian di bank lah itu tidak harus punya rekening banyak misalnya, tanpa apa itu tarifnya 20% ya. Tapi kalau dengan usaha ya, usahanya lumayan gitu ya, bisa turun jadi 10%. Tapi kalau hadiahnya itu misalnya kompetisi lomba levelnya internasional, effortnya banyak, biaya yang harus dikeluarkan juga banyak misalnya, dan untuk mencapainya butuh sangat tinggi, ya itu bisa jadi hanya 2,5 atau 5% saja. Jadi sahabat Indonesia, untuk hadiah ya, itu ada kewajiban bagi yang menerimanya untuk mengeluarkan zakat dengan tarif yang beragam tergantung ya bagaimana effortnya dalam mendapatkan hadiah tersebut. Dan yang pasti itu tidak ada nisabnya, tidak harus menunggu 1 tahun. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, zakat mal yang juga sering menjadi pertanyaan cara menghitungnya adalah terkait dengan tabungan. Tabungan atau zakat uang lah ya, entah itu yang berada di dalam tabungan di bank atau tabungan di rumah atau celengan bahasanya itu ya. Celengan dimasukin di tempat tertentu gitu ya, atau dimasukkan di deposito misalnya, atau di giro. Nah, yang seperti ini
bagaimana cara mengeluarkan zakat malnya? Nah, untuk terkait dengan uang ya, bentuknya tadi tabungan atau deposito itu dikumpulkan jadi satu. Jadi uang yang dipegang, uang yang berada di tabungan, uang yang berada di deposito itu dikumpulkan jadi satu. Dan kalau mencapai nisab, nah kalau mencapai nisab, nisabnya berapa? Nisabnya 85 gram emas. Kalau sekarang misalnya hari-hari ini harga emas itu per gramnya adalah 1.530.000, ya maka nisabnya 130.050.000 rupiah. Nah itu kalau harganya misalnya 1.530.000. Nah jadi kalau apakah harus ada haul? Nah ini harus ada pertanyaan sekarang. Harus ada haul dari tabungan, dari uang tunainya dan semuanya itu. Ya, kalau tabungan termasuk tadi deposito giro itu ada hitungan haulnya. Ya. Jadi haulnya itu dihitung bagaimana? Dihitung haulnya ini harus catat sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada. Ini bukan kalender Syamsiah. Tapi yang menjadi hitungan haul 1 tahun itu adalah kalender Komariah. Makanya tetapkan saja kalender Komariahnya apakah Ramadan misalnya atau Syawal misalnya. Jadi sekaligus momentum untuk berbagi gitu ya. Karena apa? Karena antara Komariah dan Syamsiah kalendernya beda. Setiap 30 tahun akan selisih 1 tahun. Jadi kalau misalnya berdasarkan kalender Syamsiah ya, Januari dan seterusnya, maka orang itu dalam 30 tahun berarti nggak bayar zakat selama 1 tahun. Nah, iya kan? Jadi dianggap tidak membayar zakat sekali dalam 1 tahun itu. Nah tentu kita tidak ingin menjadi hamba Allah ya yang enggan membayar zakat. Nah, jadi hitungan haulnya adalah berdasarkan kalender Komariah. Maka tetapkan misalnya apakah 20 Ramadan. Nah, jadi kalau dilihat selama satu uang itu dimilikinya ya, sejak tanggal itu adalah tetap segitu dan tidak berkurang ya, atau tidak bertambah ya, dalam satu kemudian. Kalau bertambah ya tinggal diambil rata-ratanya, jadi diakumulasi rata-ratanya saja, di-average-kan ya, misalnya bertambah menjadi berapa, maka hitungannya adalah yang di-average-kan itu. Dengan begitu tinggal melihat, oh ini sudah haul, sudah mencapai nisab misalnya 150 juta yang dimilikinya, maka kali 2,5%. Nah, berapa? Berarti ya 3.750.000 rupiah itu adalah harta zakat ya, yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki itu dalam bentuk. Nah, dibayarkan kemana? Ya dibayarkan ke lembaga amil zakat. Ya, jadi lembaga amil zakat Indonesia misalnya itu adalah lembaga amil zakat yang profesional, yang amanah untuk menyalurkan zakat harta sahabat Indonesia yang berbahagia. Nah, itu terkait dengan bagaimana cara menghitung, yakni terkait dengan tabungan atau uang ya, atau yang dalam bentuk sifatnya tunai gitu ya, dalam bentuk deposito dan seterusnya. Jadi itu dikumpulin ya, dijadikan satu. Bentuknya walaupun ada deposito, ada tabungan tadi diakumulasikan. Jadi, ini kalau tabungannya sendiri nggak sampai 1 nisab, ini nggak sampai 1 nisab, bukan begitu. Depositonya ditambahkan tabungannya, ditambahkan gironya, ditambahkan uang tunainya, itu akan ketemu. Kalau dalam 1 tahun itu mencapai segitu, ya, itu wajib mengeluarkan zakat uang. Ya. Nah, bukan berarti kemudian ada hilah. Jadi istilahnya hilah. Ini kan nisabnya 130.050.000. Nah, kemudian kira-kira kurang beberapa hari, itu dikurangi. Akhirnya nggak genap dalam 1 tahun menjadi 1 nisab, mencapai nisab. Nah, itu tentu itu namanya hilah. Jadi ngakali hukum. Jadi menghindar dari
membayar zakat. Naudzubillah. Jadi jangan sampai kita menjadi golongan orang yang khilah tadi, ngakali agar tidak membayar zakat. Nah, kemudian kalau saham bagaimana? Nah, saham itu berarti adalah bukti kepemilikan ya. Jadi ketika seseorang memiliki saham ya, sahamnya beragam tentu. Kalau dalam hal ini adalah saham-saham yang dibenarkan secara syariah, bukan sahamnya bir misalnya, atau sahamnya yang diharamkan begitu ya. Maka ketika sudah di hold selama 1 tahun ya, itu juga wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, bagaimana menghitung zakatnya? Jadi hitungannya adalah kalau untuk saham ya, saham itu kan selalu dipasarkan di bursa ya, di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi kalau misalnya seseorang misalnya A itu memiliki saham yang masuk dalam daftar efek syariah DES gitu ya, misalnya sampai 200 lot misalnya. Nah, per lembarnya misalnya harganya 2.000 misalnya. Nah, jadi berarti nilai sahamnya saat itu adalah ya sesuai dengan harganya itu ya. Per lotnya berapa kali setiap lembar lotnya, kemudian nanti akan dihitung berapa persen. Jadi berapa tarifnya? Tarifnya adalah 2,5%. 2,5% dari keseluruhan saham yang dimiliki. Nah, ini maknanya apa? Orang yang mengeluarkan zakat dalam bentuk saham ya, nanti sahamnya itu dimasukkan sebagai zakat ya, sebagai zakat. Lah, apakah mungkin dikonversi menjadi uang? Memungkinkan saja. Jadi kalau misalnya sahamnya segini, kalau dijual karena tidak semua lembaga amil zakat itu bisa menyalurkan dalam bentuk saham gitu ya. Maka yang ini bisa dilakukan, mindahkan sahamnya, misalnya tadi yang dizakatkan itu kepada miliknya lembaga amil zakat atau diserahkan kepada lembaga amil zakat. Tapi kalau misalnya ingin diuangkan, ya, itu juga dibolehkan, ya, dibolehkan. Nah, itu tentang zakat mal yang nah, kemudian kalau perdagangan bagaimana? Nah, kalau perdagangan itu hitungannya adalah termasuk di dalamnya itu modal, keuntungan plus piutang. Nanti dikurangi hutang baru kali 2,5%. Jadi saya bayangkan kalau orang berdagang itu ya skalanya adalah skala kecil, itu sudah mencapai nisab, karena nisabnya juga sama. Nisabnya ya ini 85 gram emas ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun itu tercapai 180 gram emas tadi, kalau dirupiahkan menjadi 130 juta sekian itu, maka orang yang berdagang itu wajib mengeluarkan zakat mal dari perniagaan. Jadi misalnya contoh gambarannya adalah misalnya A memiliki modal misalnya 60 juta misalnya di awal gitu, jadi modal. Nah, kemudian modalnya ini diputar menghasilkan keuntungan setiap bulan misalnya 8 juta misalnya per bulan. Karena putarannya bagus ya, sektor real gitu. 8 juta per bulan misalnya. Jadi 8 juta kalau per bulan itu mencapai selama 1 tahun kan berapa? 96 juta gitu ya. Nah, kemudian ada piutang misalnya. Ada orang yang ini piutangnya itu misalnya 10 juta atau 20 juta. Jadi kalau di total 60 tambah 96 tambah 10 itu sudah lebih dari nisab 130 juta. Nah, dikurangi hutang atau kerugian. Misalnya kalau punya hutang, ternyata nggak punya hutang. Kalau hutangnya hanya 5 juta. Ada kerugian nggak? Nggak ada kerugian misalnya. Maka ketika kondisinya seperti itu, total modal plus keuntungan plus piutang dikurangi hutang tadi selama setelah 1 tahun berjalan itu dikalikan 2,5%, dikeluarkan zakat perdagangannya. Nah, kira-kira begitu tata cara untuk mengeluarkan zakat mal ya, terutama yang familiar ya. Ini tentang perdagangan, kemudian terkait dengan tabungan,
saham. Kalau pertanian sangat clear. Pertanian itu 653 kilogram. Itu kalau itu mencapai itu ya dikeluarkan zakatnya. Kalau di Indonesia rata-rata itu kan pengairan buatan ya. Jadi itu 5% lah tarifnya. Jadi nilai panen berapa kali persentasenya. Nah, perdagangan sudah kita jelaskan. Tadi kalau emas itu hampir sama dengan uang tadi. Jadi kalau punya emas ya yang bukan perhiasan tentu saja mencapai 85 gram emas dan di hold selama 1 tahun itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jadi begitulah sahabat Indonesia dimanapun Anda berada tentang cara-cara bagaimana menghitung zakat mal agar kita punya skill ya untuk menghitungnya dan kemudian menyalurkannya kepada lembaga amil zakat yang profesional ya seperti Lazis Unisia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.